Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan citra terbaik di mata internasional. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. This gloomy horizon, some bright spots. Indonesia is one of them. With its own issues and which has, good. Indonesia has a lot of room to move in attracting that capital. Being is the first time in history where kepada sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah makin tinggi. Inflasinya hanya 3,3%. Halo sahabat Citizen. Di tengah krisis dunia akibat pandemi, peperangan, dan faktor lainnya, dunia malah mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian tetap stabil. Inflasi Indonesia hanya 4-5%. Sementara Amerika Serikat mencetak inflasi mencapai 9%. Secara umum, Indonesia kuat untuk bertahan. Sepanjang sejarah perekonomian beberapa dekade terakhir, belum pernah dalam sejarah inflasi Indonesia lebih rendah daripada inflasi Amerika Serikat. Hampir seluruh dunia mengakui kalau Indonesia mengakui kebijakan keuangan dan kebijakan fiskal yang baik. Tidak perlu ragu kalau semua sudah mengakui kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis. Kondisi saat ini Indonesia tidak terlalu rentan sebagaimana pada tahun 1998 dahulu. Karena Indonesia didukung oleh berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah menjaga kestabilan perekonomian. Sekarang Indonesia memiliki sektor keuangan yang bagus. Kebijakan secara umum kondisinya juga baik, finansial instrumen lebih baik, juga dukungan pemerintah seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan sebagainya. Indonesia juga diprediksi dapat masuk ke dalam 7 besar kekuatan ekonomi dunia dalam waktu 10 tahun mendatang. Sejumlah megatrend yang saat ini tengah terjadi, seperti meningginya inflasi, perubahan pada valuasi bisnis, konflik geopolitik, hingga kompetisi menuju supremasi teknologi, membuka beberapa peluang bagi ekonomi dunia untuk berjaya dalam percaturan ekonomi global. Kondisi perekonomian global saat ini sudah dapat diprediksi, berbeda dengan masa sebelum Perang Dunia Kedua. Banyak model proyeksi ekonomi saat ini yang berdasarkan pada observasi dan data dari kondisi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Meskipun begitu, adanya konflik geopolitik dan krisis ekonomi membuat perekonomian global jadi lebih sulit untuk diprediksi. Beberapa negara kekuatan ekonomi dunia tengah menghadapi ketidakpastian setelah suku bunga acuan The Fed meningkat secara agresif dalam beberapa waktu kebelakang. Pemerintah Amerika Serikat pun ingin menghentikan laju peningkatan suku bunga tersebut. Namun target PHK pada pekerja dan pengendalian inflasi terus meleset. Nah, potensi ekonomi Indonesia menjadi semakin besar. Citra Indonesia di mata internasional sedang berada pada posisi terbaiknya saat ini. Jokowi secara aktif berpartisipasi dalam misi menjaga perdamaian dunia, di mana hal ini dapat dilihat dari tindakan Jokowi yang menyambangi negara Ukraina dan Rusia di tengah krisis pangan global beberapa waktu lalu. Indonesia juga berperan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan presidensi G20 dan menjadi kepala negara penyelenggara pertemuan negara-negara ASEAN nanti.
Indonesia bukan lagi negara raksasa yang tak terlihat, tetapi negara besar yang kedudukannya di dunia internasional yang nyata. Nyata. Dan selama 7 tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia banyak mengalami perubahan. Di masa lalu, untuk merangsang pertumbuhan ada subsidi BBM yang dengan berani dicabut oleh Jokowi pada tahun 2015. Jokowi mengalihkan dana subsidi untuk pembangunan infrastruktur, desa, logistik, pertanian, perumahan rakyat, dan proyek-proyek publik, serta meningkatkan pasokan pangan. Masyarakat Indonesia mulai melihat hasilnya. Strategi peningkatan investasi untuk pembangunan masa depan ini harus diperkuat dan tetap dilanjutkan agar Indonesia menjadi negara maju. Reputasi baik Indonesia juga mulai dikenal dunia. Pada November tahun lalu, sebagai tanda persahabatan, Uni Emirat Arab menghadiahkan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, dan ada kabar bahwa Uni Emirat Arab akan membangun masjid untuk Jokowi di Abu Dhabi. Ketika banyak negara menghadapi ancaman krisis utang atau kesulitan membayar utang akibat COVID-19 dan kenaikan Federal Funds Rate, Indonesia justru berhasil menjaga stabilitas moneternya. Sekitar 15 hingga 20 negara masuk ke ICU dan meminta bantuan IMF untuk bernafas dan membayar hutang mereka. Indonesia mendapatkan kepercayaan dari organisasi asing dan harus diakui kemampuannya dalam menerapkan kebijakan keuangan yang prudent dan mengkoordinasikan Kementerian Keuangan dengan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Di saat banyak negara mengalami krisis dan berada pada titik terendah, Indonesia berhasil tumbuh, yang merupakan wujud dari upaya pemerintah. Sejumlah kebijakan seperti memperkuat keamanan pangan, meningkatkan kapasitas alokasi sumber daya yang langka demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membangun industri baterai nikel, serta menjaga stabilitas kondisi domestik, perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Biar bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah untuk masuk ke dalam 7 besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk berhasil, Indonesia memerlukan stabilitas, rancangan ekonomi yang baru, serta kepemimpinan yang berpengalaman, kapabel, dan berani. Itulah memang kekuatan Indonesia untuk bertahan gitu ya. Walaupun di tengah-tengah krisis pun Indonesia mampu untuk tumbuh, berkembang lebih pesat gitu ya. Sangat menakjubkan dan sangat hebat lah gitu kan. Di saat beberapa negara yang mengalami kesulitan gitu kan, tapi Indonesia tetap terus dapat naik gitu ya. Memang terbukti tahan banting. Banyak sudah perubahan-perubahannya gitu ya, bahkan juga diakui oleh pakar-pakar dunia gitu kan. Terbaiklah, semoga Indonesia terus maju, membangun dan berkembang lebih pesat lagi gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.